Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pak Guru Fajar. Kali ini kita akan membahas cerpen lanjutan dengan judul cerpen One Utu. Seperti apa materi kita kali ini? Sebelumnya jangan lupa lakukan ini, gratis guys. Ya, jadi sebuah cerpen itu yang pertama cirinya biasanya tokohnya tidak banyak. Jadi dia hanya menghadirkan beberapa orang tokoh saja. Ya, sekurang-kurangnya sih, sebanyak-banyaknya bukan sekurang-kurangnya, sebanyak-banyaknya biasanya maksimal 10 tokoh saja. 10 tokoh saja. Itu. Selanjutnya cerpen itu cirinya juga bisa dilihat dari latarnya. Latarnya terbatas, baik latar waktu maupun latar tempat. Kalau latar tempat biasanya cerpen itu sang tokoh atau pelaku dari cerpen itu mungkin dia tidak akan pernah jauh-jauh area area adegannya. Paling maksimal biasanya satu kota. Nah, semakin kecil area yang dijelajah oleh pelaku di dalam cerpen tersebut, nah itu lebih bagus lagi. Begitu juga latar waktu. Nah, apa namanya, durasi yang apa sang pelaku di dalam cerpen itu untuk menyelesaikan cerita itu juga pendek ya, paling paling lama paling panjang itu 1 bulan. Nah, tadi ya semakin pendek waktu yang ditempuh oleh pelaku atau tokoh di dalam cerpen itu, maka juga semakin bagus ya. Ada beberapa cerpen itu yang ya hanya hitungan jam saja waktunya, hanya hitungan jam. Ada juga yang mungkin hanya beberapa hari ya, atau ya sepekan atau 1 minggu. Nah, itu adalah terkait dengan latar. Hal terpenting ketika hendak menulis cerpen adalah kita memahami struktur cerpen dari awal hingga akhir. Struktur cerpen ini harus kita pahami terlebih dahulu agar jangan sampai ketika kita nanti menulis sebuah cerpen itu strukturnya kacau. Ya, strukturnya kacau karena strukturnya nanti berhubungan juga dengan alur atau jalan cerita cerpen tersebut. Nah, yang pertama ini adalah judul. Judul ini wajib ain ada dalam sebuah cerpen. Nah, judul ini adalah gambaran dari isi cerpen tersebut. Biasanya judul itu diambil dari nama tokoh utama atau latarnya, itu bisa juga dipakai seperti itu, atau sosok yang menjadi lawan atau masalah bagi tokoh utama. Nah, itu bebas ya jadi judul, tapi yang pasti judul itu menggambarkan dari isi cerpen tersebut. Misalnya cerpen filosofi kopi ya, itu kan judulnya filosofi kopi kan. Nah, dan di dalamnya berisi lika-liku seorang barista barista membangun sebuah kafe di Jakarta, yang kafenya itu bernama filosofi kopi. Nah, itu adalah salah satu contoh judul sebuah cerpen. Paragraf-paragraf awal di cerpen itu biasanya berisi perkenalan, bagian perkenalan, jadi mengenalkan atau apa namanya, menjadi pembuka ya, bagi sebuah cerpen ya, atau ceritanya gitu ya. Nah, itu kalau antum nanti membuat sebuah cerpen, maka ya di awal itu disusun perkenalan terlebih dahulu. Setelah perkenalan kita masuk bagian komplikasi. Di bagian ini bagaimana antar pelaku di cerpen tersebut mulai digambarkan ada interaksi, terus mulai digambarkan muncul mana protagonis, mana antagonis, mana tokoh apa namanya tritagonis. Nah, itu muncul di sini, termasuk juga masalah yang nanti dibahas sebagai lakon utama cerpen ini sudah mulai dimunculkan.
Nah, itu bagian komplikasi. Inilah bagian puncak cerita ya. Jadi di bagian inilah bagaimana pelaku atau tokoh utama itu menyelesaikan, membereskan semua masalah. Jadi memuncak di sini. Kalau misalnya ada itu cerpennya itu ada pertarungan atau duel, itu pasti di bagian itu duel-duelnya itu di sini. Nah, itulah klimaks atau puncak dari cerita atau permasalahan. Ibarat bukit atau tanjakan ya. Jadi setelah kita tempat yang paling tinggi, maka di penyelesaian ini adalah saat turun. Jadi turun ya. Jadi landainya di sini, tinggalan landasnya di sini ya. Bagaimana tokoh utama itu atau pelaku utama di cerita ini sudah bisa menyelesaikan permasalahan. Ataupun kalau ada tokoh antagonis yang ketat itu, maka dia sudah bisa mengalahkan sang tokoh antagonis. Jadi ini bisa juga disebut endingnya. Endingnya ada di sini. Yang terakhir adalah amanat atau pesan moral. Nah, ini berbeda dengan mungkin kita di kelas 8 pernah fabel ya. Kalau fabel kan amanat itu ada yang tersurat. Nah, untuk cerpen ini semua amanatnya itu dalam bentuk tersirat. Nah, apa artinya? Amanat itu tersembunyi, tidak tertulis dalam teks cerpen. Jadi kita harus mengirangi, bukan kita mengirangi, tapi kita harus harus bisa membaca pesan itu, harus bisa menemukan pesan itu, harus bisa menyimpulkan kira-kira pesan apa sih yang disampaikan oleh penulis dalam cerita tadi ya. Itulah amanat ya. Jadi dalam cerpen itu amanat itu disampaikan secara tersirat. Ya, alhamdulillah tadi sudah dijelaskan bagaimana sebuah struktur cerpen. Nah, kali ini di tangan saya ada sebuah kumpulan cerpen berjudul Semua untuk India dengan penulis Iksaka Banu. Baik, saya akan membacakan satu buah cerpen, tidak secara penuh, tapi nanti bagian-bagiannya saja. Nah, ini cerpennya berjudul Gudang nomor 012B. Jadi judulnya Gudang nomor 012B. Cerpen ini agak sedikit berbau-bau mistis, horor, drama sekaligus komedi. Nah, ini baik di bagian perkenalan itu kalimatnya seperti ini. Ini adalah contohnya ya. Meski terpencil, gudang abu-abu ini serupa dengan lusinan gudang lain di sekitar stasiun. Beratap seng dengan pintu geser 2 kali tinggi orang dewasa. Sebetulnya nomor urutnya 013, namun mengikuti petunjuk para tetua Belanda diganti menjadi 012B. Nah, ini paragraf pertamanya. Paragraf kedua masih di tahap perkenalan, yaitu gudang itu nyaris kosong, sehingga bila kita berdiri persis di pintu depan akan terbaca dengan mudah tulisan Anno 1887 di dinding belakang. Sebuah penegasan bahwa tempat ini didirikan 38 tahun yang lalu. Bersamaan waktu dengan bangunan induk stasiun yang merupakan perhentian terakhir jalur kereta api Jogja Cilacap sebelum ke pelabuhan. Mengamati padatnya lalu lintas barang, kubayangkan tulisan itu di hari-hari kemarin pastilah lenyap, tertutup tumpukan karung kopi, tapioka, gaplek, gula, serta beras. Nah, itu adalah contoh bagian perkenalan. Ini langsung saja melompat di bagian klimaksnya. Jadi cerita di sini ini sebenarnya bercerita tentang seorang opsir polisi yang dia mendapatkan tugas
untuk menangkap maling atau pencuri beras yang diperkirakan pencurinya adalah seekor, bukan ya, enaknya apa ya, pokoknya hantu lah. Jadi pencurinya hantu, jadi dia harus mengungkap kasus itu. Nah, jadi seperti apa, ini langsung kita masuk ke bagian puncaknya atau klismak. Agan inspektur, bisik Mang Acim mengembalikan diriku ke lokasi pengintaian. Lihat talinya. Ku ikuti telunjuk Mang Acim. Bendera kecil yang terikat di salah satu tali kasur yang kami rentangkan di sekeliling karung hingga menjulur keluar gudang tanpa bergoyang. Seseorang di dalam sana telah menyentuh tali itu. Seseorang atau sesuatu. Jaga sini, Mang. Saya masuk. Beri tanda kepada yang lain supaya bersiap. Kuhunus FN ku, lalu kudekati pintu. Detak jantungku meningkat. Kubuka sepatu untuk meredam langkah. Di tengah suasana beraroma gaib yang mencekam, gagasan ini tampak menggelikan, membuatku merasa kurang waras. Maksudku, seandainya berita itu benar, beberapa detik lagi aku akan berhadapan dengan seseorang, atau lebih tepat, suatu wujud dari dunia lain. Suatu bentuk yang seharusnya tak lagi terikat belenggu hukum ragawi seperti pendengaran atau penglihatan. Jadi buat apa lepas sepatu? Nah, atau mungkinkah ini pesan dari bagian lain otakku yang lebih waras? Ya, serasa bagian otak ini pula yang siang tadi telah menuntunku meneliti sebuah lorong sederhana di lantai gudang. Sebuah lubang kecil di bawah tikar pandan yang dipakai sebagai alas karung. Lubang hasil gangsiran. Artinya, sangat mungkin Nyai Icalan Beas adalah makhluk berdaging yang perlu mengisi perut dengan nasi. Sekarang tinggal berharap semoga makhluk ini tak bersenjata. Nah, jadi itu bagian dari klimaksnya. Nah, adapun di bagian akhirnya, di bagian penyelesaian, ini dia bagian akhirnya ya, bunyinya gini kalimatnya. Saat ditelikung, rambut depan wanita itu tersingkap. Aku melompat mundur. Aku seperti menyaksikan segumpal lilin raksasa yang meleleh. Sulit mengenali mata, hidung maupun mulutnya. Lepra di tahap yang paling parah. Wanita ini sedang sekarat. Kuturunkan pistolku. Mang Acim, besok kita kesini lagi bersama para opas. Tak mungkin dia mampu menggangsir tanah dengan kondisi tubuh semacam itu. Pasti ada komplotan yang memanfaatkan wanita ini. Cari tahu siapa di antara para kuli yang tempo hari punya gagasan memberi sajen beras. Aku menghela napas, membayangkan rumitnya menulis kejadian malam ini ke dalam lembar-lembar laporan. Dan Irus, tolong bikin tandu, biarkan wanita itu menginap di penjara. Jangan lupa bersihkan tangan kalian. Besok akan kuhubungi Dr. Willem. Nah, itu adalah bagian akhirnya. Jadi itu tadi sekilas bagian perkenalan, klimaks, dan kemudian di bagian akhirnya ya, atau penyelesaian. Ya, ternyata kasusnya bukan hantu, tapi ada seorang perempuan yang menderita lepra dan mencuri beras. Nah, kurang lebih itu adalah sedikit contoh dari sebuah novel cerpen. Nah, nanti tugas kalian berikutnya adalah menulis cerpen dengan struktur yang telah digambarkan tadi. Terima kasih sekian dari Bapak. Jangan lupa salam tamat dibalik tetap tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.